supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, kami bersyukur, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya semua boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami, supaya kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom saudara. Ya, pagi ini kita akan mendengar melakukan kebenaran. Kita sering bilang ya, kebenaran, tapi batasannya di mana? Kita mau melakukannya sebatas apa dan seperti apa kita melakukan kebenaran itu. Karena kebenaran ini relatif. Ya, relatif gini. Anda tanya perampok, Anda tanya penjahat. Dia sudah benar, pasti dia bilang dia benar. Bagi dia. Nah, coba deh. Orang yang berkuasa melakukan apapun pasti dibenarkan. Itu fakta yang sekarang kita lihat sedang terjadi. Jadi gini ya, saya terinspirasi kemarin tuh waktu bilang Pak Asyong tuh sempat bilang kalau kamu khotbah tuh sesuai nggak dengan apa yang kamu lakukan gitu loh. Itu memang ini ada pukulan telak namanya. Pukulan itu bagus, memang harus kita. Tapi memang waktu saya pelajari, memang kebenaran itu memang rancu. Memang kita ingin menjadi orang benar. Tapi gimana melakukannya? Seperti apa yang harus kita lakukan? Itu kan lebih kepada gimana aplikasi dalam kehidupan kita gitu. Sebagai umat Tuhan katanya, orang yang percaya. Ya kan? Saudara tahu bukan hanya umpamanya di dalam kelompok, coba deh saudara punya kelompok. Kalau orang itu yang lebih berkuasa, mungkin lebih ada, dia mau ngomong seolah-olah apapun benar. Benar? Menurut dia gitu loh. Ya, ini fakta yang terjadi. Jangankan itu, jangankan bicara orang dunia, ya kan? Saudara tahu nggak kenapa ya? Kristen itu banyak, ada macam-macam denominasi, ada ini. Tahu nggak kenapa? Itu timbulnya gara-gara apa? Pertama, kan kita tahu waktu Katolik dibangun di Vatikan ya di Roma. Terus ada satu yang nggak setuju. Satu yang nggak setuju itu Martin Luther. Dia bilang, wah nggak bisa ini ada pengakuan dosa itu memang nggak ada ya, memang itu pengakuan kita hanya kepada Tuhan gitu umpamanya. Tapi dia menganggap dirinya benar, akhirnya dia pisah. Jadi timbullah gereja Protestan. Jadi protes, tidak setuju, ya kan? Nah, Protestan ini jalan, kelewat kaku katanya. Kurang afdol di hadapan Tuhan. Makanya timbullah gereja Pentakosta. Ya kan? Jadi coba sekarang Anda. Nah, setiap gereja ini kan bikin doktrin-doktrinnya sendiri gitu loh. Bikin aturan-aturannya sendiri. Nah, sekarang saya tanya. Karena dia bisa bikin aturan, berarti dia benar dong. Menganggap dirinya paling benar gitu kan. Nah, jadi semuanya itu kembali lagi kepada satu hal. Makanya di firman Tuhan, tolong slide pertamanya. Coba perhatikan. Nanti kan apa? Amsal pertama. Amsal 21 ayat 2 mengatakan, ya,
Setiap jalan orang adalah lurus menurut apa? Pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kata lain di Fai, itu kita dapat membenarkan setiap perbuatan kita, tetapi bagi Allah yang penting ialah maksud hati, saudara. Ya, sebenarnya yang paling benar ya Tuhan yang menguji kebenaran itu. Anda boleh mengaku, ya. Namun, saudara kalau baca Alkitab, di Alkitab itu dijelaskan. Mungkin saya cuman kasih tahu ayatnya. Anda nanti coba baca di rumah. Itu Saul waktu dia jadi raja, terus dia disuruh membasmi Hagak dan rakyatnya. Saudara tahu, perintah Tuhan sapu bersih, tidak ada mal. Makanya sekarang jangan heran adanya Palestina dan macam-macam itu, sebabnya ini juga salah satu gitu loh, yang nggak pernah tuntas untuk menyelesaikan sesuatu. Perintah Tuhan dituntaskan, tapi oleh Raja Saul dia bilang, sekambing domba yang gemuk-gemuk, ya, dia ambil, dia pisahin, dia amankan. Rakyatnya diizinkan untuk mengamankan itu. Terus Raja Agagnya enggak dibunuh sama dia. Hanya ditangkap. Nah, waktu Tuhan suruh Samuel, bukan saya ya, Samuel dulu ya. Itu Samuel datang, waktu pergi ketemu si Saul, dia bilang, apa yang kamu lakukan ini? Tahu nggak? Saul jawabnya hebat loh. Dia jawab begini, oh ini kambing domba yang gemuk-gemuk ini memang saya ambil, saya izinkan orang-orang itu ambil. Supaya kenapa? Ini nanti akan dipakai untuk persembahan kepada Tuhan. Bagus nggak? Bagus kan? Iya kan? Luar biasa. Terus semua sudah saya basmi, tinggal raja satu ini. Iya kan? Yang nggak dibasmi. Tinggal satu ini yang saya nggak bunuh katanya. Ya. Tunggu dulu ya, jangan bicara masalah kejam apa bukan ya. Anda harus ngerti nih, kasih Tuhan dengan kasihnya manusia. Kita suka ngukur kasih itu dari sudut pandang manusia, bukannya Tuhan. Kalau sudut pandangnya manusia itu repot, benar-benar asli, ya, asli repot. Jadi nanti dianggap Tuhan tuh kejam, bunuh orang, wah ini banyak yang mati. Nanti satu waktu saya jelasin, kasih yang dimaksud Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu kasih, dari dulu kasih, tidak pernah enggak. Ya. Namun kita harus mengerti kasihnya itu seperti apa. Gitu. Nah, waktu dia ngomong begitu, Samuel bilang, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tanpa kamu sadari, kamu telah melanggar perintahnya Tuhan. Ya, telah melanggar perintah Tuhan. Alasannya luar biasa hebat, Pak. Alasannya. Nah, sama nggak dengan sekarang kita? Kalau kita salah nih, umpamanya kita salah, kita sudah berbuat seolah-olah kita benar. Makanya tadi ayat itu bilang, setiap orang pasti merasa dirinya paling benar. Ya, itu selain itu ada lagi Amsal 16 ayat 2, persis kayak gitu loh. Ya. Namun, saudara lihat kembali lagi ayat 3-nya, Amsal 21 ayat 3-nya, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Itu yang harus kita pahami. Melakukan kebenaran. Kita akan belajar. Toh, saya ini hanya ngomong, tapi nggak ada kan solusinya apa. Supaya saya bisa lakukan kebenaran. Dan saya bisa hidup di dalam kebenaran. Yang penting kita ini harus ada, ini loh, ada
solusi. Sama dengan kita ya. Saya khotbah, saya ngajar umpamanya. Khotbah itu ngajar. Ya sebenarnya. Tapi kalau saya bilang hanya ngasih kamu janji-janji, nggak ada solusi dan caranya, itu juga tanda tanya besar-besar gitu loh. Nah ingin kita ketahui sebenarnya apa, di mana kebenaran itu dan apa kebenaran itu yang menjadi kita sebagai umat Tuhan bisa melakukan itu dengan benar. Itu yang penting. Coba slide selanjutnya. Yang kedua, lihat. Perhatikan, ini memang ayat ini sering kita baca, tapi kita sulit dikit untuk memahaminya gitu. Coba perhatikan, kata Yesus kepadanya, ini ya, akulah jalan dan kebenaran dan apa? Hidup. Tidak seorang, tidak, betul? Nah, iya kan? Padahal kata Yesus itu adalah Yahweh plus Yasa. Jadi Allah sendiri yang memberikan petunjuk itu. Jadi kebenaran itu walaupun disebut Yesus tetap di dalam koridor otoritasnya Tuhan. Bukan otoritasnya manusia. Nah kita lihat coba. Kita selesaikan ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang siapa percaya kepada dia tidak akan Jadi kalau kamu percaya, jadi di dalam Kristus itu ada kebenaran. Oke. Baiklah. Nah ini belum selesai. Kita kan baru bilang di dalam Kristus. Dan harus ada buktinya dong. Harus ada buktinya bahwa benar nggak dia tuh udah melakukan suatu kebenaran. Kita harus kan benar-benar pahami untuk bisa melakukan semua kebenaran ini. Nah, itu kebenaran ada di mana? Kita lanjut slide selanjutnya. Coba perhatikan ya. Tadi di dalam Yesus. Perhatikan. Di mana kebenaran? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah amin. Jadi Yesus kebenaran. Perhatikan nih baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Yesus kebenaran, firman juga sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam, karena di dalam firman itu ada kebenaran. Ya, diperhatikan dulu baik-baik. Mungkin lebih jauh lagi. Seberapa jauh Anda mengenal firman itu juga penting gitu loh. Ya enggak? Gini. Orang tuh saya sering tanya, terutama kan saya dosen teologi, saya jadi dosen ya. Jadi saya tuh sering tanya, kamu sekolah teologi sudah berapa kali bolak-balik baca Alkitab? Oh ada yang 10 kali, ada yang 22 kali. Coba kamu tanya, hafal enggak? Enggak satu pun ayat yang dia hafal. Mungkin satu yang tadi. Begitu besar kasih Allah kepada ini. Mungkin itu paling banyak. Tapi rata-rata enggak ada yang hafal. Itu. Sekalipun dia udah 10 kali baca, ngulang. Itu sama sekali. Gimana mau mengakui bahwa firman itu kebenaran. Sedangkan baca aja nggak pernah, baca aja mungkin apalagi sekarang. Lebih parah lagi, lebih parah loh sekarang, jangan pikir lebih gampang. Memang lebih gampang tapi akibatnya lebih parah. Juga sekarang. Coba deh kamu cek semua, nggak ada kan yang bawa ini. Semua sudah bawa HP. Iya kan?
Terus lebih parah lagi ditampilin lagi betapa manjanya kamu. Luar biasa sebenarnya. Karena itulah tanpa kita sadari itu membuat suatu pembodohan yang luar biasa yang kita alami sekarang-sekarang ini. Tapi kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran. Ya. Nah, kenapa harus begitu? Harusnya orang kalau baca firman itu dimengerti. Jangan nggak ngerti lewat, nggak ngerti jalan, nggak ngerti lewat. Itu akibatnya bagaimana mau mengenal kebenaran. Sorry. Jangan bilang gini ya, jangan bilang baca ngerti juga enggak pernah. Gimana jadi pelaku firman? Saudara tahu nggak? Kalau saudara tidak melakukan firman, saudara hanya baca, saya kasih tahu Anda, cepat sekali Anda itu jadi pikun. Mau tahu ayatnya? Nah kamu tulis saja, saya nggak mau baca, soalnya kelamaan. Itu coba tulis kamu baca di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. 25 itu dibilang gini loh, 24 itu dibilang kalau orang baca dan tidak ngerti, tidak menjadi pelaku firman dan tidak mengerti dan tidak jadi pelaku firman, itu umumnya gini, dia habis baca, dia lupa. Sama dengan dia ngaca. Waktu dia ngaca, dia habis ngaca, dia lupa sama mukanya. Itu kenapa itu ya? Pikun. Jadi tahu kebenaran tapi sulit untuk melakukan. Oke, itu udah kepanjangan. Jadi tolong dong slide yang tadi, yang ketiga tolong diulang. Ya, perhatikan. Ya. Di Mazmur 119 ayat 30 dia bilang, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Apa? Firman-firmanmu di hadapanku. Ya. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukummu yang adil adalah untuk selamanya. Gitu loh. Bukan untuk sekarang atau untuk ini, tapi nyata itu adalah untuk selamanya. Oke. Nah sekarang, oke. Jadi kita udah tahu Yesus adalah kebenaran. Terus firman adalah kebenaran. Nah sekarang coba kita lihat. Tolong slide selanjutnya. Coba lihat slide selanjutnya. Ini saya ulang ya. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesusnya kebenaran. Namun ayat Yohanes 1 ayat 14 itu bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia. Tadi kan gini. Yesus kebenaran. Firman kebenaran. Sekarang baca ayat 14-nya nih yang kedua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan ya. Dan saya mau tanya saudara. Tadi Yesus kebenaran, firman kebenaran. Firman jadi Yesus, betul? Ya kan? Nah, di ayat 17-nya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah Oke. Sekarang perhatikan. Berarti Yesus kebenaran, firman kebenaran, firman jadi Yesus. Ya kan? Kenapa? Karena dia harus jadi manusia seperti kamu. Seperti kita. Betul? Untuk apa? Untuk memberikan contoh dia hidupnya seperti ini. Kamu harus ikutin. Makanya dibilang gini kan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti, bukan saya ngomong loh ya. Wajib seperti Kristus
hidup gitu. Mulai kelihatan? Karena itulah kenapa dia harus jadi manusia. Kalau enggak, kamu enggak ada teladannya siapa? Contohnya siapa? Saya tadi kan seperti tadi umpamanya. Siapapun bisa mengatakan dia benar. Melakukan salah pun tetap dia mengatakan benar. Ya kan? Tapi karena kenapa? Karena kita enggak punya contohnya. Tidak ada batasannya. Oke? Nah, mari kita lihat lagi. Kan gini aja masih mungkin ini ya. Masih belum ada tanda-tandanya seperti apa yang harus Anda lakukan gitu loh ya. Anda lakukan gitu. Nah, penting sekarang coba kita lihat. Apa sih yang dikatakan? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa? Melakukan apa? Seperti apa yang benar kita hidup itu seperti Kristus hidup gitu loh. Ini penting kalau kita mau hidup di dalam kebenaran tadi. Amin. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh hidup seperti Yesus? Pertama dia bilang, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan sebab gini ya. Ini 1 Yohanes 2 yang tadi bilang barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Itu kan ayat 6-nya. Jadi artinya gini ya, kita harus melihat ayat ke atasnya. Seperti apa yang disebut dengan hidup seperti Yesus hidup. Pertama, perhatikan ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, nah sekarang saudara perhatikan ayat ini kalau salah ditafsirkan berarti Anda akan bilang gini, ada nggak ya orang yang nggak berdosa sehari aja? Ada? Nggak ada yang berani komentar ya. Udah saya kurangin ya. Ada nggak yang nggak berdosa 12 jam? 12 jam lah, anggaplah kamu tidur. Kalau mimpinya benar. Iya kan? Kamu bisa nggak 12 jam nggak berdosa? Bisa nggak? Sulit kan? Sulit sekali. Nah, oke lah, kita kurangin lagi ya. Ini tawar-menawar nih. Bisa nggak kamu nggak melakukan dosa 6 jam? Ayo, buktiin diri kamu sendiri, tapi jujur ya. Buktiin dengan hati kamu sendiri dan jujur. Katakan, saya nggak pernah berdosa selama 6, bisa nggak? Jangankan 6 jam, 3 jam pun nggak bisa. Iya kan? Karena itu, ini, boleh diganti dengan kamu buka dari Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 8. Nanti kita kembali ke situ ya. Nanti kita kembali ke situ. Bukan imamat. 1 Yohanes 1 ayat 8. Sorry, mungkin suara saya kejauhan. 1 Yohanes 1 ayat. Perhatikan. Perhatikan ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam. Ini bukan saya ngomong kok ya, saudara baca sendiri nih. Kalau kamu bilang kamu gak berdosa, maka kamu menipu
diri sendiri. Oke? Ya, ini ada keringanannya. Keringanannya coba. Ayat 9-nya Pak, ayat 9-nya. Ya, coba perhatikan. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau dosa, minta ampun, suci. Oke? Tadi kan tidak mungkin kan katanya nggak berdosa. Terus pertanyaannya satu. Tadi kan saya udah bilang jangankan 24 jam, 12 jam pun nggak bisa, 6 jam bahkan 3 jam pun nggak bisa. Habis itu, ini masih mendingan lo ya, yang datang terus minta ampun. Kalau udah minta ampun suci nggak? Suci. Sekarang pertanyaannya, habis berdosa melakukan sesuatu, minta ampun suci. Besoknya dosa lagi nggak? Besoknya dosa lagi nggak? Dosa lagi. Minta ampun lagi nggak? Coba kamu bilang Allah nggak baik, saya bingung. Iya. Kalau kamu bilang Allah nggak baik tuh saya bingung, jujur gitu loh. Kamu berdosa hari ini, kamu minta ampun suci, besok kamu lakukan lagi nggak? Lakukan lagi, minta ampun lagi, suci lagi, besoknya dosa lagi, minta ampun lagi, suci nggak? Kalau gitu sampai kapan? Kalau gitu sampai kapan gitu loh. Ini yang harus kita ketahui gitu loh. Ya, harus kita pahami benar-benar. Ya. Pertama, ini yang dimaksud. Kamu melakukan kesalahan ataupun dosa, itu jangan menjadi habit atau kebiasaan. Karenanya di Alkitab itu tidak pernah bilang Yesus itu datang kamu tahu, nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah bilang. Padahal orang itu nggak mengerti supaya apa sih maksudnya Tuhan itu. Karena memang manusia itu ampun deh itunya. Bandelnya itu nggak ketulungan gitu loh. Iya kan ya. Nah sekarang contoh. Kalau dosa itu menjadi kebiasaan bagi kamu anggap dosa itu nggak apa-apa. Bisa kita lakukan terus-menerus, terus minta ampun terus-menerus gitu loh. Iya kan? Padahal kalau Yesus datang, kamu lagi berdosa, kamu habis berbuat dosa, nggak sempat minta ampun. Kira-kira kamu naik nggak ke surga? Makanya dia bilang, gue datang nggak ada yang tahu kapan waktunya kamu nggak ada. Dia datang mendadak, kamu udah nggak keburu, gitu loh. Ya, jadi apa maksudnya? Bu, kalau kamu pun melakukan, namun aja kita masih nginjek bumi ya, masih nginjek bumi, masih pasti Masih pasti bisa melakukan kesalahan, iya kan? Namun kesalahan itu janganlah menjadi kebiasaan. Kalau udah minta ampun ya sudah. Berusahalah untuk tidak melakukan. Ini ada yang konyol soalnya. Yang konyol tuh gini. Yang konyol tuh gini ya. Ini maaf nih bukan ini ya. Bukan ini. Karena pikirnya gini ya. Ada pengampunan, ada Yesus yang bisa mengampuni gitu. Jadi kita tidak lagi hidup di hukum Taurat, kita hidup di kasih karunia. Jadi boleh melakukan dosa, benar apa enggak ya? Hah? Coba nih, biar jelas dan mengetahui kebenaran ini. Coba Roma 6 ayat 15, tampilin dong. Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15. Perhatikan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Artinya terus
menerus, ya kan? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Ngakunya kan nggak di bawah hukum kah? Ya kan? Tetapi di bawah kasih jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Karena bahayanya orang melakukan dosa itu, coba ayat 16-nya, Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kita terus-menerus kita lakukan seolah-olah itu tidak ada salahnya bagi kita. Jadi perbuatan itu menjadi kebiasaan. Itu yang Tuhan gak mau. Ya, itu yang Tuhan mau bagi kamu. Janganlah sampai terus melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, saudara bisa baca nanti di ayat 17-nya juga itu bagus juga keterangannya. Karena memang ini kita akan lanjutkan kembali ke slide yang keempat ya, kembali ke slide yang terakhir dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh. Yesus itu datang bukan untuk hanya kamu tetapi untuk seluruh umat manusia gitu loh. Namun kadang-kadang yang seperti ini selalu salah dimengerti gitu loh. Seolah-olah boleh, seolah-olah iya. Pokoknya kalau gue lakukan, gue tetap. Saya kasih tahu kamu, tidak ada. Kalau orang yang melakukan kebenaran, dia persis tahu apa yang dia lakukan itu salah apa tidak. Sebenarnya suara hati kita itu membantu kita untuk menentukan, mengatakan bahwa kita itu melakukan apa tidak gitu loh. Ya, itu pasti dalam hidup kita ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 4-nya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ya. Ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada Tadi kan tahu nih, Yesus kebenaran. Firman kebenaran. Tahu tapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan. Apakah kamu benar? Gitu pertanyaannya. Saudara tahu Saul itu dia itu dibilang gini. Ya. Nanti kamu baca ya di 1 Samuel 15 yang saya ngomong sekarang ini ayat 23-nya, ayat 22 23-nya gitu ya. Saya ngomong di ayat 23-nya nanti saudara baca sendiri. 1 Samuel 15 ayat 23 dia bilang. Tuhan ayah ditampil ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara ngerti nggak? Pendurhakaan itu apa? Orang yang menyimpang melakukan sesuatu seenaknya, semaunya. Itu nanti kamu baca di Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Dan perhatikan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Mau gak ditolak Tuhan? Nggak mau. Kita semua gak mau. Tapi dilakukan Saul, seolah-olah dia anggap dirinya hebat, dirinya benar. Tapi di mata Tuhan itu dia tidak benar. Oke? Paham? Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut, coba. Slide selanjutnya. Nah, perhatikan. Bukan. Yang terus lanjut. Lagi, ya. Mungkin kita sering baca ya. Ya.
buah roh. Itu kan nih buah roh nih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini kenapa saya tampilin ini? Dari tadi kan gini, tadi kan dia bilang, seseorang kalau dia mau melakukan dosa, ya kan, waktu dia mau melakukan dosa, tapi kalau waktu dia setelah dia melakukan, itu hukumannya tetap berjalan. Karena Tuhan ya, mengasihi saudara, dia memperingati saudara. Namun kalau Anda lakukan, itu hukumannya tetap berjalan. Ya, ya saya kasih contoh, coba. Ini sorry ya, kebanyakan ayat, tapi kalau gue nggak ngomong ayat gimana ya? Saya ngarang sendiri kan gitu. Saya nggak ngarang sendiri, tapi saya ngomong nih. Ini nanti kembali lagi ke sini. Sebelumnya coba buka Bilangan 14 ayat 18. Coba Bilangan 14 ayat 18. Perhatikan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni, perhatikan ya. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Perhatikan kalimat tetapi ya. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kalau bahkan ia membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan kepada keturunan ketiga keempat. Itu orang yang ini, orang yang menyembah berhala itu loh, yang terus-terusan itu yang kalimat terakhir. Tapi di situ yang pertama, Tuhan itu ya mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali, jadi artinya kalau kamu sudah lakukan, ya, setelah kamu sudah lakukan, itu tidak, kamu tetap harus menjalankan hukuman. Menurut ini ya, ini loh, hati-hati kita, ini loh ya. Nah, pikirkan itu untuk melakukan sesuatu itu, pikir 2 kali, gitu loh. Tuhan nggak kelihatan, justru nggak kelihatan, dia mengawasi Anda. Dia memperhatikan Anda, apalagi Anda itu adalah umatnya. Ya, amin. Karena kita mau melakukan suatu kebenaran. Kembali ke slide yang sebelumnya coba. Nah, perhatikan. Tetapi buah roh ialah kasih. Coba sekarang saudara perhatikan. Kasih itu Allah kan? Betul? 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, Allah itu adalah kasih. Dan dia mengajarkan segala-galanya kasih. Coba slide selanjutnya. Perhatikan. Artinya, enggak ada kasih, orang bisa enggak sukacita? Bisa. Enggak ada kasih, tidak mungkin ada sukacita. Terus, enggak ada kasih, bisa enggak orang damai sejahtera? Bohong, kecuali lu bikin-bikin. Ya. Enggak ada kasih, bisa enggak orang itu sabar? Jadi intinya ada di mana? Kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan yang memberi. Karena itu kasih itu adalah karena ada kasih orang punya kemurahan, punya murah hati. Karena ada kasih orang punya kebaikan. Karena ada kasih orang itu bisa setia. Ya. Karena ada kasih orang itu bisa lemah lembut. Karena ada kasih orang bisa menguasai diri. Ini perhatikan, tadi kan bilang ya, kasih itu dari atas. Ya sekarang kitanya gimana? Dari Andanya sama dengan gini ya. Tuhan oleh kasih karunia-Nya dia memberi Anda gratis keselamatan. Ya kan? Tapi kamu terima enggak?
Kan ini banyak nih di antara kamu, di luar tuh banyak kan? Di luar itu kan banyak yang gak percaya. Iya kan? Nah, sekarang kalau saudara bilang, kalau gitu, kalau begitu mereka selamat gak? Nah, kenapa kamu ada di sini? Karena Anda mau menerima keselamatan tadi. Karena kamu mau menerima kasihnya tuh Tuhan. Betul? Tuhan memberi, kita harus menerima. Tetap kita harus menerima. Demikian juga dengan buah roh tadi. Ya, dengan buah roh tadi. Ya. Tuhan kasih tahu ini, dia punya kasih, dia memberi kesempatan kepada kamu. Jadi, gimana ya supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam praktek kita setiap hari? Salah satu yang harus Anda miliki adalah, coba slide selanjutnya. Ya, perhatikan. Benar nggak? Kita harus bisa menguasai diri supaya bisa lemah lembut, betul? Ya, ini kan yang paling akhir. Nah sekarang kita balikin, apa yang kita harus lakukan? Adalah pertama dulu, ya kan? Kalau kamu mau lemah lembut, kamu harus bisa menguasai diri, gitu loh. Ya. Tetapi hati-hati ya. Yang dimaksud penguasaan diri ini benar-benar menguasai diri untuk merubah, untuk melihat keadaan itu berubah, bukan pura-pura. Hati-hati ya. Banyak yang pura-pura, ya kan? Banyak yang pura-pura lemah lembut umpamanya. Tapi bukan dari kemampuan dia untuk menguasai diri. Karena kenapa? Kalau kamu baca, Anda baca. Di Roma 12 ayat 9, Roma 12 9 itu bilang gitu. Kasih itu jangan pura-pura. Apalagi penguasaan diri juga jangan pura-pura. Gitu loh. Ya. Karena itu menjadi suatu beban hidup kita. Penguasaan diri itu kesetiaan. Banyak kan? Setianya pura-pura banyak tuh gitu loh. Ya enggak? Orang di gereja aja banyak kok. Giliran ada hasilnya, ada pendapatannya, setianya minta ampun. Ya enggak? Giliran punya utang sama gereja, kabur 7 keliling gitu loh. itu yang sering kita temukan kayak begitu gitu loh ya. Enggak, ini hanya orang-orang tertentu gitu. Enggak semua ya. Ya makanya kan harus bisa menguasai diri, jangan mau enaknya aja gitu loh. Apa yang saya bisa berikan pada gereja yang telah memberkati saya. Tuhan berkati. Amin. Ini bukan ngeledek, saya ini seorang peneliti. Jadi saya tahu persis. Karena kenapa? Bayangkan dari sekolah minggu udah ke gereja sampai sekarang udah umur 70 lebih. Tetap ke gereja, ngelihat jemaat, ngelihat tingkah laku orang-orang. Dari sekolah minggu sampai yang tua-tua pun gue pelajari itu. Kalau mau tahu. Jangan berarti nanti kamu ngelihat saya, lihat Pak Samuel hati-hati jangan ngelihat juga gitu. Bukan ya, enggak begitu ya, enggak begitu. Saya hanya secara umum menelitinya itu benar nggak sih tingkah laku orang Kristen itu seperti itu. Itu memang benar, memang terjadi gitu loh. Ya. Ya. Nggak nuduh ya, nggak semuanya. Ya. Nah, kalau kamu nggak punya penguasaan diri, kamu bisa nggak berbuat baik? Nggak mungkin. Saudara tahu? Kalau Efesus 6, Efesus 4 ayat 26 dibilang gini loh. Kamu jangan marah. Jangan sampai matahari terbenam, amarahmu tetap ada. Tahu nggak artinya apa?
Tuh ditampil. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Semua kita pasti bisa marah, betul? Pastilah, namanya kita nginjak bumi. Cuman di sini diajarkan janganlah sampai matahari terbenam. Artinya janganlah marah-marah itu kamu bawa sampai malam. Kamu bawa sampai kamu tidur gitu loh. Itu sudah dosa. Karena apa? Kalau orang bawa sakit marahnya, keselnya itu sampai dia harus tidur bangun pagi besok masih begitu. Kamu tahu nggak? Dia itu sedang membawa beban hidup dia yang sangat berat yang tanpa dia sadari gitu loh. Ya. Itu dosa. Ya, kalau kamu marah, makanya kalau marah sekalipun cepat-cepat selesaikan, cepat-cepat beresin. Mau anak kayak ada orang yang bilang marah anak nggak apa-apa Pak. Siapa yang bilang? Marah anak kalau kamu kesel terus berhari-hari bertahun-tahun gimana? Itu tetap nggak bisa, tetap dalam koridor dosa. Jadi yang pasti kalaupun terjadi seperti itu, cepat-cepatlah minta ampun. Kalau kamu simpen, itu kamu sudah menyimpan dosa. Menyimpan apa? Karena kalau orang yang lewat hari, dia pasti tetap marah. Itu yang ada di dalam hati dia itu kepahitan, kesel, benar gak? Iya kan? Apalagi ngelihat mukanya, tambah kesel, benar? itu yang terjadi. Makanya dibilang begini. Coba ayat 27-nya tadi, yang tadi ayat 27. Ini cuma ini ya. Ya. Jangan dan kalau kamu marah, terus kamu simpen sampai besok dan seterusnya, itu kamu nyimpen dosa. Nah, tanpa sadari kamu telah dan dibilang ini dan janganlah beri kesempatan kepada iblis gitu. Ya, jadi kalau kamu marah berlarut dan terus-terusan kamu memberi kesempatan kepada iblis. Selesaikan cepat-cepat. Ya, kembali ke slide yang selanjutnya yang tadi. Kalau ini tambahannya saya juga nggak tulis di slide soalnya. Oke. Penguasaan diri kamu baru bisa jadi orang yang murah hati. Nah, kembali lagi, kalau saudara lihat seluruhnya itu, memang Tuhan memberikan kasih, tetapi kita juga harus mengakukan dengan penguasaan, salah satu adalah penguasaan diri kita di dalam hidup kita. Karena apa? Seorang yang bisa menguasai diri, dia pasti jadi pemenang. Dan menguasai kota, benar? Amsal 16 ayat 32, baca sendiri. Terlalu banyak yang mau dibaca jadi bingung nanti gitu. Tapi saya kasih tahu ayat-ayat ini memang perlu kita pahami. Jadi intinya sekarang saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan. Ini penutupnya ya. Yang pasti Yesus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran. Contoh kehidupan sebagai manusia, Yesus telah jadi manusia. Pasti kita menjadi member kita. Ya, dalam melakukannya, ingatlah kasih Tuhan itu ada padamu. Yang selanjutnya, kita tetap hidup harus bisa menguasai diri. Jadi kalau seandainya Yesus itu adalah kebenaran dan firman ada kebenaran dan firman telah menjadi Yesus, saya mau kasih tahu, bisa enggak orang bilang, saya enggak percaya Allah, saya enggak percaya Yesus, yang penting saya berbuat benar. Bisa? Karena kalau kamu bilang kamu berbuat benar, ukurannya kamu yang benar. Enggak ada standar. Jadi tidak ada yang namanya orang yang enggak percaya Allah bisa melakukan kebenaran. Tuhan berkati. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa
atas kasih setia penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami untuk mengenal dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dan kami percaya kami akan menjadi pelaku yang luar biasa yang Kau telah pilih kami dan kami akan terus menyenangkan hati-Mu.